Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Seni Budaya. Kali ini kita masih ngebahas tentang musik ya. Nah, untuk kali ini kita ngebahas menggunakan LKS semester 2. Ya, ada di modul pengayaan Seni Budaya LKS kelas 10 semester 2. Buka di halaman 17. Gitu. Buka halaman 17, silahkan. Itu memahami pertunjukan musik. Ya, memahami pertunjukan musik. Oke, setelah udah dibuka semua ya LKS-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, A. Memahami pertunjukan musik. Pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik mewakili jiwa, hati, pikiran, dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Jadi yang diserang oleh musik adalah telinga dan perasaan. Itu pendengaran dan rasa, gitu ya, dan jiwanya yang diserang oleh musik. Musik dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan sehingga seseorang akan menyangkut oleh alunan suara musik. Penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang tepat dapat menimbulkan daya tarik terhadap musik sehingga dapat menimbulkan kepuasan batin yang luar biasa, perasaan senang dan gembira. Nah, ada bentuk-bentuknya nih. Bentuk pertunjukan musik ya. Ada 4 bentuk pertunjukan seni musik. Yang pertama, pertunjukan orkestra. Pertunjukan orkestra memiliki sifat formal dan disiplin tinggi, dihadiri oleh jumlah penonton yang jauh lebih besar daripada pertunjukan musik lainnya. Jadi beda dengan pertunjukan tunggal solo ya. Jadi jumlahnya lebih besar daripada pertunjukan musik lainnya. Bentuk-bentuk pertunjukan orkestra skala besar seperti orkes filharmoni, orkes simfoni, dan sejenisnya. Guna menampilkan bentuk pertunjukan orkestra diperlukan ruangan yang cukup besar serta tata akustik gedung yang sangat baik. Jadi itu pemainnya orkestra banyak gitu. Pemainnya banyak, pengiringnya banyak. Dan ada paduan suaranya juga gitu, kayak paduan suara juga gitu kan. Makanya dia disebut lebih besar daripada pertunjukan musik yang lainnya. Nah, yang kedua, pertunjukan musik pertunjukan elektrik. Pertunjukan elektrik yaitu pertunjukan kelompok musik dengan menggunakan perlengkapan atau alat-alat musik elektrik yang berkekuatan tinggi. Mungkin maksud di sini kayak apa ya? Kayak EDM kali ya. Kayak EDM, terus kayak electronic dance musik, terus kayak misalkan house musik kayak gitu. Kayak DJ. Intinya memainkan elektrik yang pasti ya pertunjukannya. Pertunjukan elektrik dapat dilakukan di ruang terbuka dengan jumlah penonton yang bisa mencapai ribuan orang. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak apa? Acara EDM tuh DWP kayak gitu, kayak DWP. Terus di luar juga banyak yang kayak gitu. Sebetulnya dia elektrik tuh banyak kan di luar ya. Kalau di Indonesia sendiri salah satunya kayak DWP, lebih ke modern sebetulnya kalau ini. Nah, yang ketiga, pertunjukan tunggal. Pertunjukan tunggal merupakan bentuk pertunjukan musik yang menampilkan seorang dalam memainkan alat musik tertentu. Misal saksofon tunggal, gitar tunggal, terus kayak biola tunggal, kayak samiri gitu, terus kayak kayak penyanyi tunggal juga bisa disebut pertunjukan tunggal. Terus kayak banyak ya artis-artis biola, terus kayak gitar dia ngelit sendiri. Kalau dulu tuh di Jepang ada DPPP. Dia bukan tunggal, dia grup, dia bertiga. Nah, artinya lebih menunjukkan satu tokoh pemain gitu, atau satu pertunjukan pemain
misalkan dia saksofon doang, atau misalkan dia cuman mainin ngelit gitar, atau dia main bass, atau dia main biola, ya gitu. Banyaklah contoh-contohnya ya kalau pertunjukan tunggal. Pertunjukan kelompok yang keempat, pertunjukan kelompok terbatas. Pertunjukan musik terbatas adalah pertunjukan kelompok musik seriosa dalam bentuk duet, trio, kuartet, atau quintet alat musik sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Ensemble tuh kayak raihan tuh ensemble. Apa sih namanya? Disebutnya apa ya? Jadi kelompok musik kayak tahu Raihan ya, yang jagalah hati gitu kan, kayak gitu ya, game itu mah ya. Sifat terkesan formal dan penonton harus benar-benar disiplin. Nah itu kalau di pertunjukan kelompok terbatas. Jadi ada 4 pertunjukan orkestra, elektrik, tunggal, dan kelompok terbatas. Sebetulnya dari bahasa ini pun kita udah sedikit paham ya, sampai dari kalimat pertunjukan orkestra. Oke. Udah kebayang. Karena referensi sekarang tuh banyak banget di YouTube, banyak gitu kan. Terus sampai orkestra pun juga pernah dibuat di TV gitu kan. Kayak misal Java Jazz juga masuk, cuman ada yang full orkestra gitu kan. Terus pertunjukan elektrik ya kayak tadi, kayak DWP salah satu contohnya. Pertunjukan tunggal kayak tadi pemain biola Samiri. Terus ada pertunjukan kelompok terbatas kayak ensemble kayak Raihan. Terus kayak siapa lagi, banyak sih, kayak misalkan duet itu kayak bukan dua macan ya, bukan trio macan ya. Terus jadi terbatas itu kayak duet, terus kayak kuartet, trio bertiga, terus kayak kuartet, terus kayak quintet. Nah, gitu. Kalau banyaknya lagi itu udah paduan suara namanya gitu. Sampai sini bisa dipahamin ya. Selain agar karya yang telah dibuatkan dapat dinikmati orang lain, penyelenggaraan pertunjukan musik sekolah juga memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, ini pertunjukan di dalam sekolah nih, gitu. Ini bicaranya internal sekolah, bukan di luar sekolah. Yang pertama, menambah kemampuan siswa di dalam memberi apresiasi karya seni orang lain. Jadi bisa nggak mengapresiasi sebuah karya? Oh jelas bisa. Kenapa? Karena sebelumnya udah pernah belajar gimana berproses, cara belajarnya gitu kan. Terus ada materi teorinya. Yang tadi awal cuma bilang cuman gitu doang, ternyata banyak ya teori-teorinya, banyak ya materinya. Jadi nggak cuma sekedar begitu doang. Nah artinya disinilah siswa bisa memberi apresiasi. Kayak misalkan ada nada-nadanya, ada tune-tunnya. Terus mampu mengadakan evaluasi karya seni secara objektif. Melatih bekerja secara tim atau kelompok. Melatih bertanggung jawab dan sikap mandiri, ya. Mempertebal pengalaman bersosialisasi. Yang selanjutnya menumbuhkan motivasi berkarya seni dan menciptakan penyegaran dari kejenuhan belajar di dalam kelas. Nah, asiknya gitu kalau belajar musik di kelas. Jadi kita sambil main musik, kita bisa ngasih materi, terus kita main musik bareng-bareng. Setidaknya ada 1-2 teman yang suaranya punya potensi ya untuk bernyanyi, kita bisa iringin dan dengerin pertunjukan kecil-kecilan gitu kan dalam kelas, kayak gitu. Itu asiknya kalau di seni musik. Cuman karena COVID ini 19, ya udah. Kita bisa dengerin musik sendiri lah gitu kan. Tapi kan kalau misalkannya di kelas nggak bisa dengerin musik sendiri kan. Tapi kalau di keadaan kayak gini masih bisa dengerin musik loh, nggak masalah. Nah ini ada 7 poin. Yang kedua itu mengadakan evaluasi secara objektif, secara apa yang terlihat gitu ya.
Terus yang melatih bekerja secara tim dan kelompok, karena namanya pertunjukan musik ya, namanya bermain musik gitu kan, kecuali musik tunggal kecuali ya, tapi kita mainnya kelompok. Misalkan gimana menyatukan ritme dengan melodi, terus bagaimana menyamakan nada instrumen dengan vokal gitu kan. Ada, jadi gimana caranya biar nggak ketinggian, biar nggak kerendahan, jadi suara ritmenya lebih tinggi, musiknya lebih tinggi, vokalnya lebih rendah kan, jadi nggak masuk kan, kayak gitu. Oke. Saling membantu jadinya, pahamnya sampai sini. Melatih bertanggung jawab dan sikap mandiri, mempertebal pengalaman bersosialisasi. Ini kata-kata sosial nih. Jadi nggak individual. Kayak tadi kerjasamanya. Terus menumbuh motivasi berkarya seni, ya karena karya itu menciptakan sesuatu. Artinya di sini bukan menciptakan kalian sebagai seorang seniman, bukan menciptakan sebagai seorang musisi. Setidaknya ketika potensi itu tidak tumbuh berkembang gitu, tidak masalah. Artinya apa? Ada poin yang tadi yang kita bisa mengapresiasi gitu. Ya, poin pertama, jadi memberi apresiasi karya orang lain. Setidaknya bisa menghargai karya orang lain. Setidaknya kita bisa mengkritiknya pun bukan yang kayak udah mungkin sebelumnya mengkritiknya kurang bagus atau segala macam gitu, tapi kan karena ilmunya udah dapet, mungkin tune-nya kurang, terus agak false, terus misalkan kayak tidak sesuai dengan ketukan gitu, jadi masih random, masih ngacak, ntar di setengah tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu kan. Mungkin akan lebih paham terkait itu, dan mengkritiknya pun juga lebih teoritis, punya alasan tersendiri gitu kan. Kalau misalkan kita nggak belajar, akhirnya tidak bisa mengapresiasi. Jadi fungsinya adalah belajar seni itu adalah bagaimana kita bisa menghargai sebuah karya, bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Kenapa orang lain? Karena setiap orang itu mempunyai karya masing-masing. Contohnya dasar pemikirannya dia, terus dilontarkan jadi argumentasi, itu bagian dari sebuah karya. Karena apa? Hasil pemikiran. Karena karya itu dibuat sebelumnya dengan hasil pemikirannya dulu, imajinasinya dulu, baru dalam bentuk. Nah, sebelum sampai ke bentuk aja itu udah sebuah karya, tapi maya, masih bias, belum dalam bentuk, belum dalam rupa gitu. Nah, setidaknya selesai belajar seni di sekolah itu, kita jadi tumbuh berkembang di masyarakat, jadi orang-orang yang bisa mengapresiasi, orang-orang yang bisa menghargai sebuah karya. Bukan lagi ntar keluar dari sini, keluar dari sekolah itu, dari masa 11, itu apaan sih gitu. Nggak jelas kayak gitu kan. Nggak gitu lagi. Banyak kan di aplikasi Play Store tuh komentar-komentarnya aplikasi buruk, aplikasi bahkan ujaran-ujaran kebencian banyak dilontarkan di situ, kata-kata kasar dilontarkan. Coba kalau orang itu disuruh buat, belum tentu bisa. Udah gitu gratis lagi, dibuatin dan gratis gitu. Sebetulnya dia nggak bisa pakai aja, atau dia bukan pemula. Aplikasi itu untuk pemula, tapi orang itu bukan pemula, dan akhirnya dia malah bilang aplikasinya jelek. Tapi buat orang yang lain yang pemula dan baru tahu, dia bilang aplikasi ini bagus, kan gitu. Artinya setiap karya itu punya penikmat gitu. Setiap karya ada penikmatnya masing-masing. Setiap karya punya tempat yang orang bisa menikmati karya kita masing-masing gitu. Jadi nggak secara universal karya kita bisa didengarkan orang lain. Contoh dalam musik, adalah musik metal. Musik metal itu nggak semua orang suka. Tapi ketika di lingkaran orang-orang yang suka musik-musik keras, di lingkaran musik-musik metal, orang suka dan orang ngerti. Yang dilihat kan lebih pada skillnya, ngelit gitarnya, main drumnya, vokalnya, nge-growlnya, tekniknya gitu kan. Mungkin kalau orang-orang yang nggak tahu tekniknya, ketika habis nge-growl ngomong biasa serak banget gitu kan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang vokal-vokalis metal, ketika dia habis nge-growl dan nyanyi terus neriakan ke penontonnya, suaranya nggak serak, nggak pecah banget gitu. Karena ada tekniknya juga gitu ya. Nah,
Pertunjukan musik sekolah memiliki manfaat positif bagi siswa. Manfaat pertunjukan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, media apresiasi yang tadi kita jelaskan ya. Suatu pertunjukan karya musik bisa menjadi ajang latihan melakukan apresiasi. Dengan adanya pergelaran, seseorang dapat melakukan pengamatan terhadap suatu karya dan memberikan penilaian atau penghargaan. Penilaian ini akan menjadi masukan bagi pemain musik untuk dapat membuat karya seni yang lebih baik di masa yang akan datang. Gitu. Jadi referensi dari diri sendiri. Yang kedua, media pengembangan bakat. Acara pentas musik atau pertunjukan musik di sekolah merupakan ajang kreativitas siswa dan bisa digunakan untuk mengembangkan bakat bagi siswa-siswa yang mempunyai bakat di bidang seni musik. Jadi setiap orang tuh sebetulnya dimodalin. Setiap orang itu selalu dimodalin sama Allah di bidangnya masing-masing. Nah, salah satunya ada orang yang dikasih modal sama Allah yang sangat menonjol ya. Itu di vokal, di olah vokalnya, di suaranya. Gitu. Ada orang yang sebetulnya semuanya itu dikasih modal. Cuma ada yang lebih menonjol karena sering diasah gitu. Kalau misalkan ya semua juga sering diasah, contohnya kayak misalkan saya mengasah lukisan, mengasah teknik melukis dan sering melukis gitu kan, menuangkan imajinasi lewat lukisan kayak gitu. Dan akhirnya bisa ngelukis. Dan ada yang suka bernyanyi, ngerti nyanyi, terus dia latih, dia belajar, dia dengerin, oh suaranya kayak gini, oh nadanya begini ya. Akhirnya ada modal, dilatih, dia punya potensi dan akhirnya menjadi bakat sendiri dan jadi ciri khasnya sendiri, kayak gitu. Nah ini bisa di pelajaran materi seni musik ini bisa mengembangkan bakat untuk siswa yang bisa yang memiliki bakat di bidang musik. Misalkan dari teknik main gitar, dia tertarik dengan gitar, dia tertarik dengan biola, tertarik dengan saksofon atau drum atau apapun alat musik lainnya. Nah di sekolah inilah salah satu wadah atau bentuk yang bisa mengapresiasi bakat siswa-siswanya. Nah selanjutnya yang ketiga, media komunikasi. Pertunjukan sebagai media komunikasi maksudnya melalui pertunjukan seni seorang pencipta musik atau musisi dapat menyampaikan pesan, perasaannya, atau pesan-pesan sosial yang berwujud karya seni kepada penikmat seni atau apresiator. Jadi berkomunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Sebuah rasa. Rasa lewat diksi, lewat kata-kata, disusun kalimatnya. Dari ribuan makna, dari ratusan maksud, dibikin kalimat sampai ke orang lain. Jadi di musik ini komunikasi ini nyampe atau enggak ini tergantung dari hati atau enggak. Gitu. Atau misalnya sindiran-sindiran politik, sindiran-sindiran sosial. Biasanya yang pakai itu adalah anak punk. Anak punk itu awalnya berdasarkan itu, sindiran politik mainnya. Main dengan sosial, lebih kepada masyarakat kayak gitu. Terus kalau misalkan di metal itu lebih pada ke tekniknya, bermain dengan teknik yang rumit. Terus yang melankolis berbicara atas kesedihan, berdasarkan ungkapan rasa yang sedih lah gitu kan. Atau romantisme berdasarkan rasa kebahagiaan, rasa cinta, gitu. Tergantung, balik lagi, bisa nggak musisi itu mengkomunikasikan. Bahkan ada yang jadi benar-benar komunikasi ya. Contohnya kayak apa ya, jingle atau misalkan Mars itu, atau bagian dari iklan, itu kan komunikasi juga sebetulnya. Nah yang keempat, media ekspresi. Pertunjukan musik sebagai media ekspresi maksudnya melalui pertunjukan seseorang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dan menciptakan karya musik untuk kemudian diperlihatkan kepada masyarakat umum. Bagian ekspresi, jadi mengekspresikan diri, unjuk gigi lah kalau kita bilang sebetulnya.
Kita masuk ke poin B ya. Tadi kan yang A itu pertunjukan musik. Nah, sekarang ada teknik dan prosedur pertunjukan musik ya. Ada di halaman 18 ya, kita masuk. Teknik pertunjukan seni musik. Sebelum menampilkan sebuah pertunjukan musik, diperlukan adanya persiapan yang matang. Persiapan ini bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan yang terjadi ketika pertunjukan berlangsung dan dapat menyajikan sebuah pertunjukan musik yang sempurna. Beberapa persiapannya itu ada 4 ya. Yang pertama, karya musik yang akan dimainkan. Nah, ini kan berarti pemilihannya ya. Pemilihan yang akan musik yang akan dimainkan. Karya musik yang akan dimainkan berkaitan dengan tema pertunjukan. Dalam menentukan tema pertunjukan harus mengadakan pengamatan lingkungan sekitar. Setelah mengamati, Anda dapat menentukan tema karya yang akan dimainkan. Contohnya misalkan lagu kemerdekaan. Lagu kemerdekaan jangan bawain lagunya lagu-lagu yang apa ya? Kesedihan diputusin pacar, misalkan kayak gitu, lebih melankolis banget. Terus kayak apa ya sih, dihianatin gitu, misalkan kayak gitu ya, kan nggak masuk juga kan. Tapi kalau misalkan lagunya kemerdekaan, temanya adalah kemerdekaan 17-an, nah contoh di sekitaran kita kayak gitu biasanya, bawain lagu-lagu yang penyemangat, lagu-lagu yang bernuansa kemerdekaan, gitu. Banyak kalau sekarang musik-musik yang mengangkat misal Indonesia Rayanya gitu kan, Merdeka Indonesianya, semangat untuk masyarakat Indonesianya, banyak ke musik-musik yang kayak gitu sekarang ya. Jadi jangan di luar tema. Kalau misalkan teman-teman mau nunjukin di masyarakat gitu, ini musik yang ini gitu kan. Emang bentuk ekspresi, cuman balikin lagi kalau misalkan ekspresinya itu main tunjukin tapi nggak sesuai dengan tema. Jadi sebelum memilih itu lihat dulu nih konsepnya apa sih, kira-kira yang pas gimana sih, dan kira-kira mampu nggak dibawain sama teman-teman kayak gitu ya. Nah, yang kedua, menempatkan pemain di atas panggung atau blocking. Pemain dalam konteks pertunjukan dapat melibatkan beberapa kelompok pemain, seperti pemain musik, penari, pemeran lakon, penyanyi, dan kelompok paduan suara. Penempatan pemain di atas panggung ini disesuaikan dengan jenis panggung yang digunakan dalam pertunjukan musik tradisional. Ada beberapa jenis panggung pertunjukan sebagai berikut. Yang pertama, panggung proscenium. Nah, panggung proscenium disebut dengan panggung bingkai karena penonton menyaksikan aksi pemain dalam pertunjukan musik melalui sebuah bingkai atau lengkungan proscenium. Jadi proscenium itu panggung kotak gitu ya, panggung kotak, terus penonton di depan. Beda dengan panggung arena, beda lagi. Bingkai yang diberi layar atau gorden inilah yang memisahkan wilayah pemain dengan penonton yang menyaksikan pertunjukan dari satu arah. Contohnya kayak gini. Ya, ini proscenium ya. Dengan pemisahan ini, maka pergantian tata panggung dapat dilakukan tanpa sepengetahuan penonton. Tata panggung pun sangat diuntungkan dengan adanya jarak dan pandangan satu arah dari penonton. Hampir semua sekolah teater memiliki jenis panggung proscenium. Jarak antara penonton dan panggung adalah jarak yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan gambaran kreatif penata panggung. Pesona inilah yang membuat panggung-panggung proscenium bertahan sampai sekarang. Tuh. Nah, yang kedua adalah panggung arena. Panggung arena berupa panggung melingkar. Ruang penonton berada di sekeliling ruang utama. Panggung arena terletak di luar gedung sehingga penonton dapat melihat pemain musik dari segala arah. Nah, ini penataannya juga ntar pengaruhnya nih. Gitu. Kira-kira kalau dari sini dari yang bagian kanan bagian kiri ngeliatnya enak atau enggak? Pengaruh juga sama si pemain musiknya juga gitu kan. Bisa nggak dia mengelola panggungnya, aksi panggungnya gitu.
Masuk ke poin yang C. Poin selanjutnya itu aspek psikologis pada pemain selama pertunjukan. Aspek psikologis berkaitan dengan mental, yaitu keseluruhan ciri-ciri jiwa atau kepribadian seorang pemain. Jika kita berada di atas panggung, pasti merasakan suatu kekhawatiran tidak bisa tampil dengan maksimal. Nervous ya? Atau kurang percaya diri tampil dalam suatu pertunjukan. Nah, nervous jadi gemetar gitu kan. Terus gara-garanya itu, aduh kira-kira gue bakal apal nggak ya? Gue bakal bisa nggak? Bakal ini nggak ya? Gitu kan. Biasanya kayak gitu ya. Khawatir sebetulnya. Terus sama kedua, demam panggung. Jadi gemetar dan akhirnya nggak maksimal permainannya. Itu pengaruh psikologi. Nah, guna menghilangkan rasa takut dan kurang percaya diri tersebut, salah satu upaya untuk membentuk rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut adalah dengan menguasai materi yang akan kita mainkan sebaik mungkin. Jadi kuasain dulu, latihan dulu, ada gada resik dulu, gitu kan. Nah ya, itu fungsinya. Itu untuk memperkuat biar psikologisnya nggak terganggu ya. Untuk dalam pertunjukan, bukan psikologis secara mental sehari-hari, bukan. Yang selanjutnya, penguasaan permainan musik dan latihan. Nah, yang ini sebelum menampilkan pertunjukan musik di atas panggung, sebaiknya melakukan latihan dan penguasaan permainan musik. Nah, penguasaan permainan musik dan latihan ini mempengaruhi juga tuh sama psikologis. Itu sama psikologis permain selama pertunjukan. Jadi kan udah tahu terbiasanya gimana di atas panggung, terus udah tahu menguasainya gitu kan. Nah, ditambah dengan latihan makin kuat lagi dia. Apabila Anda telah menguasai permainan musik, kalau teman-teman udah menguasai permainan musik dengan baik, maka suatu pertunjukan akan berjalan dengan baik pula. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua nih. Tadi kan pertama teknik pertunjukan. Nah, sekarang prosedur pertunjukan musik. Nah, prosedur yang sistematis kayak gimana sih? Ada poin-poinnya nih di sini ya, di halaman 19. Yang pertama, membentuk tim panitia pertunjukan. Nah, ini kerja tim nih, pengaruh banget. Karena kalau sendirian nggak bisa juga. Bisa mungkin persiapannya sebulan banget kali buat nyiapin ini itu dan kayaknya agak kelimpungan juga sih kalau sendirian, karena ntar buat divisi lain gitu, masa dia juga sendiri. Yang kedua, menentukan bentuk kolaborasi seni dengan tema yang baik dapat dilakukan antara 3-6 bulan sebelum pertunjukan. Menentukan bentuk kolaborasi seni dengan tema yang baik dapat dilakukan antara 3-6 bulan sebelum pertunjukan. Ini prosedurnya ya. Yang C, menyeleksi lagu-lagu dan instrumen yang akan digunakan dalam pertunjukan. Diseleksi lagi, dan ini bicaranya mampu atau enggak kita, gitu kan. Jadi jangan dipaksakan juga, karena apa? Nggak bakal maksimal juga nantinya. Yang D, membuat jadwal latihan guna melatih permainan musik dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ditentukan. Nah, ini juga ada di poin tadi tuh, yang penguasaan permainan musik dan dengan latihan. Yang E, menggabung seluruh unsur dalam suatu kesatuan atau kolaborasi seni. Jadi adanya unity di dalamnya itu, jadinya harmoni. Gitu. Nah, ketika sudah ada keharmonisasian di sini, sudah dapat nih berarti poinnya yang akan kita mau sampaikan. Gitu. Karena apa? Enak didengar. Gitu aja simpelnya. Perancang kostum dan properti yang akan digunakan oleh seluruh kelompok pemain. Kostum sebaiknya disesuaikan dengan tema pertunjukan. Harus sesuai ya. Yang G itu memeriksa seluruh peralatan yang akan digunakan. Periksaan lagi peralatannya lengkap atau enggak, kurang atau enggak, ada yang rusak atau enggak, ada yang harus diservis atau enggak. Kasar misalkan senarnya dilihat lagi, jangan sampai di tengah-tengah tiba-tiba main putus senarnya. Itu. Dan yang terakhir, pelaksanaan pertunjukan musik. Udah tinggal di hari hanya doang gitu.
gitu. Jadi teman-teman banyak persiapan dalam prosedurnya. Kita tadi bentuk tim dulu, kita kelola dulu, terus kira-kira membangun chemistry dulu, solidaritasnya dulu, karena kita butuh solidaritas dalam bentuk apapun ya, nggak cuma pertunjukan musik ya. Di teater pun juga kayak gitu, di pertunjukan tari pun juga kayak gitu. Artinya dalam pertunjukan atau pentas-pentas kayak gitu, ya kerja sama tim juga harus ada. Gitu. Terus menentukan bentuk kolaborasi seninya, temanya juga. Nah, temanya dulu dibuat kayak gimana temanya. Terus ntar disesuaikan lagi dengan yang lain-lainnya, propertinya pun disesuaikan dengan pada temanya kayak gitu. Jadi tim dibuat, tentukan temanya, baru dimulain perlahan. Tuh. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Teman-teman bisa baca-baca lagi dari halaman 17 sampai halaman 19. Pelajarin lagi, dimengerti lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kritik musik. Nah, kritik musik ini kita akan bahas di minggu depan, teman-teman. Semoga bisa dipahamin, dan di minggu depan ketika kita bahas kritik musik, teman-teman masih nyangkut nih, masih nyambung sama yang hari ini dijelasin gitu. Ya, teman-teman tetap jaga kesehatannya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berdoa sama Tuhan untuk diri kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita, dan umat manusia yang ada di seluruh dunia. Semoga diselesaikan pandemi ini, biar kita bisa tetap muka, gitu. Ya, jaga kesehatan terus, semangat terus. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.